Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pendidikan pesantren Super Kamil Ridwan Huda. Yang terhormat pula kepada kepala sekolah saya, dewan guru saya, kakak saya, adik kelas saya, serta teman-teman saya yang saya cintai dan saya hormati. Nah, tidak lupa kepada keluarga saya yang berada di rumah, semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan dibahkan rezekinya. Nah, perkenalkan, nama saya Fadila Sinta Salsabila. Saya kelas 9 MTS Al-Quran Ridwan Huda akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul tentang masuknya Islam ke Indonesia. Nah, sebelumnya gimana kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada tentang perdagangan. Terus yang kedua ini ada tentang kawin. Terus yang ketiga itu ada tentang politik. Keempat itu ada tentang tasawuf. Kelima itu ada seni budaya. Terus yang keenam itu ada itu tuh ada jika atau apa namanya? Lanjut aja deh. Nah, yang pertama itu ada tentang perdagangan. Nah, maksudnya Islam di Indonesia itu juga yang pertama itu karena perdagangan ya. Nah, jadi apa namanya, letak Indonesia yang strategis itu menyebabkan munculnya sebuah tempat perdagangan. Nah, terus tuh saluran islamisasi itu adalah melalui perdagangan. Terus itu ya, kemudian apa namanya, yang berperan untuk menyebarkan Islam melalui dakwah para mubalik. Nah, tiga faktor yang dikenal oleh negara lain itu yang pertama itu adalah dikarenakan letak geografi yang strategis. Terus yang kedua itu dikarenakan penduduk Indonesia itu dikenal ramah tamahan. Terus yang ketiga itu dikarenakan kesuburan tanahnya sehingga bisa menyembuhkan, seperti contoh itu kayak ada rempah-rempah gitu ya contohnya itu. Terus lanjut, yang kedua ini dikarenakan perkawinan. Nah, maksudnya Islam ke Indonesia yang kedua kan dikarenakan perkawinan. Nah, dikarenakan biasanya sebelum menikah mereka itu orang-orang yang nonis itu disuruh untuk masuk Islam dulu. Nah, terus yang kedua itu dikarenakan mereka itu mempunyai kekuasaan sehingga para kaumnya itu, masyarakatnya itu mengikuti jejak mereka dan juga masuk Islam. Terus yang ketiga itu ada contoh kawin, yaitu contohnya ada Maulana Ishak menikah dengan putri Prabu Blambangan sehingga menghasilkan anak yaitu namanya Sunan Giri gitu. Lanjut, di sini ada Rika. Terus itu adalah halakoh. Jadi halakoh itu adalah sebuah cikul bakul pendidikan sebuah pesantren. Dan setelah mondok itu biasanya langsung berdakwah untuk mengajarkan Islam. Nah, ciri-cirinya itu adalah menginap di asrama yaitu dibimbing oleh guru atau kiai. Lanjut, di sini kalau misal masuknya Islam ke Indonesia dikarenakan politik, itu yang pertama itu karena kerajaan yang memadu Islam untuk menaklukkan kerajaan yang nonis. Terus yang kedua itu kemenangan politik tersebut membuat masyarakat itu masuk Islam. Yang selanjutnya keberapa? Kelima, menjelaskan tentang tasawuf, dimana tasawuf itu adalah ajaran untuk mengenal dan juga mendekatkan diri kepada Allah. Terus sufi itu mahar dalam hal-hal yang magis, sehingga kemudian mempunyai persamaan dalam alam pikiran dan juga yang mengeluarkan sehingga yang mengeluh percayaan animisme dan juga dinamisme. Terus lanjut, di sini ada seni budaya. Nah, seni budaya ini adalah penyebaran Islam yang paling terkenal, yaitu adalah sebuah wayang. Nah, yang dimainkan oleh Sunan Kalijogo itu adalah sebuah tokoh utama, dan juga contoh dari cerita judul dari seni budaya itu adalah Wahyu Purbaningrat dan lain-lain gitu. Terus ini tidak pernah, kemudian Sunan Kalijogo ini nggak pernah minta upah dan selalu mengajak penontonnya untuk membaca sebuah syahadat gitu. Jadi kesimpulannya tuh gini, kalau misal dalam perdagangan, kenapa sih kok bisa maksudnya Islam ke Indonesia itu dikarenakan perdagangan? Kenapa? Ya soalnya karena Indonesia itu dikenal dengan negara yang mempunyai geografi yang strategis. Terus ada karena Indonesia dikenal dengan masyarakat yang ramah tamahan. Terus karena mereka itu mempunyai kesuburan tanah.
Terus ini tuh juga apa namanya, Indonesia yang strategis itu menunjukkan sebuah munculnya perdagangan. Nah, perdagangan itu tuh juga tentang Islam itu ya, gitu. Terus lanjut, kalau misal perpanin itu maksudnya tuh kayak gini, karena mereka punya kekuasaan. Jadi dulu kan itu kan ada seorang raja, misalnya raja siapa gitu, dia itu Islam, mempunyai kekuasaan, mesti punya kerajaan kan, dan dia itu pasti mempunyai masyarakat kan kayak gitu. Nah, dikarenakan raja tersebut itu Islam, makanya mau gak mau penduduknya itu, masyarakat dari kerajaan tersebut itu mau gak mau harus ikut ke agama dari raja tersebut gitu. Terus kalau misal dalam menikah itu biasanya itu kayak gini ceritanya. Jadi misal ya, ini kan ada sebelum menikah itu disuruh untuk masuk Islam. Maksudnya gini, jadi dulu itu kan ada kayak pangeran-pangeran gitu ya. Nah, pangeran ini tuh posisinya itu Islam. Nah, buat orang-orang yang mau menikah sama pangeran tersebut, maka mereka itu, seorang perempuan itu harus mengikuti syarat dari syarat nikahannya dari pangeran tersebut. Nah, yaitu dengan disuruh meninggalkan Islam. Itu salah satu syaratnya gitu, buat menikah dengan pangeran tersebut. Terus kalau misal itu kalau misal di politik itu, kalau kebenaran politik itu membuat masuk Islam ya. Jadi ada seorang kerajaan yang memeluk Islam itu menaklukkan kerajaan yang nonis ini. Jadi ada sebuah kerajaan itu dikarenakan di kerajaan itu telah menang dalam peperangan, dan posisi yang menangkan itu adalah agamanya Islam, maka kerajaan yang mengalahkan kerajaan yang satunya itu harus ikut masuk Islam gitu, sebagai syarat kekalahannya gitu misalnya. Terus ini tuh ada juga seni budaya. Nah, jadi dulu ada yang namanya itu Sunan Kalijaga, di mana Sunan Kalijaga ini tuh adalah tokoh utama dalam memainkan wayang. Nah, Sunan Kalijaga ini tuh adalah salah satu orang yang menyebarkan Islam dengan cara menggunakan seni budaya, yaitu seni budaya itu adalah sebuah wayang. Nah, di mana cerita judulnya itu ada di Wahyu Purbaningrat yang tadi ya. Nah, Sunan Kalijaga ini ketika memainkan wayang, Sunan Kalijaga itu juga mengajak para penontonnya untuk mengucapkan syahadat sehingga mereka masuk Islam. Itu. Terus, dan juga Sunan Kalijaga itu nggak pernah minta upah untuk penontonnya, kayak buat kayak misalnya habis mainin wayang itu kayak, ayo sini bayar aku, sini bayar, enggak kayak gitu. Jadi Sunan Kalijaga itu nggak minta upah buat permainan wayangnya gitu. Nah, oke, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf bila banyak kesalahan kata. Tolong ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.